A few moments later. Nah iya, abdi sadayana ngaganggu waktesna. Jadi tujuan kami ke sini teh ada tugas dari mata kuliah sosiologi. Nah, perkenalkan juga kami dari mahasiswa Universitas Siliwangi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Geografi. Nah, jadi di mata kuliah sosiologi itu ada tugas mencari masalah sosial gitu. Dan kata teman saya bahwa di sini anak-anak itu kan sekarang kan sudah zamannya teknologi itu maju. Jadi sudah banyak yang anak-anak itu katanya melupakan gimana? Permainan tradisional, lebih ke banyak HP dan lain-lain. Nah, karena dari itu kami mau meneliti lebih lanjut seperti itu. Yang pertama, melalui kegiatan observasi ini kita tuh ingin memahami lebih dalam bagaimana pola interaksi antara ibu dan anak dalam menghadapi fenomena anak itu lebih sering menggunakan gadget dibandingkan bermain permainan tradisional. Tentu ya tidak bisa kita pungkiri kalau misalnya penggunaan gadget itu ada sisi baiknya dan ada buruknya. Mungkin untuk baiknya sebagai hiburan ataupun kita tuh bisa sebagai ya inovasi, juga bisa jadi tempat belajar. Ada hal yang buruknya juga apabila si anak tidak didampingi oleh orang tuanya, dan juga anak akan mengurangi kesempatan mereka untuk berkreasi ataupun bersosialisasi. Nah, mungkin cukup dari saya. Selanjutnya akan ada pertanyaan dari saya dan juga rekan-rekan. Sekarang bagaimana respon anak-anak kalau diajak permainan tradisional? Bermain tradisional. Awalnya pasti skeptis, pasti malas sekarang mah gitu. Tapi kalau lama-lama mah pasti anak-anak juga pasti senang. Apa sih alasannya gitu ya, kenapa anak-anaknya lebih memilih gadget daripada permainan tradisionalnya? Apa alasannya gitu? Kalau anak-anak sekarang lebih memilih gadget daripada permainan tradisional yang zaman dahulu gitu. Dari segi tampilan, segi apa ya? Lagi tampil terus apa namanya? Kayak kan ramai itu sekarang tuh anak-anak yang kecil-kecil ini kan udah yang namanya mabar kan. Permainan yang kayak gitu kan, itu kan bisa jadi faktor. Jadi ini namanya wow gitu kan. Kita bisa di rumah juga. Gitu. Daripada keluar rumah males gitu kan, misalnya panas kotor. Tapi ibu gimana biasanya anak-anak bermain HP di rumah atau di luar sama teman-temannya? Pasti di rumah. Kalau anak-anak itu kelihatannya seneng atau gimana kalau lagi lihat HP? Respon anak-anak kalau lagi lihat HP seneng kah atau lebih milih mending main di luar sama teman-teman? Kadang-kadang ada video yang memang dia senengin, oke. Tapi kalau misalkan udah ada jangka waktu bosannya, ada kalau terlalu lama lihat tapi juga ada bosannya, kalau saya gitu karena mungkin Gimana nih menurut pendapat ibu kalau misalnya gadget jadi bolehin nih main, anak-anak reaksinya bakal gimana? marah. ada marah karena udah terbiasa, terus disuruh melakukan hal yang membuat dia harus gitu sebentar, tapi ada waktu buat misalnya jadi untuk merubah pola itunya juga harus pelan-pelan juga gitu. Ada pasti marahnya juga Sedikit gitu. tapi dia Iya, kadang kan kalau ada fitur anak gitu ya, kalau di YouTube kalau misalnya yang nggak ke kontrol gitu ya, jadi bisa lihat apa aja gitu di YouTube gitu. kalau saya kebanyakan Naika lihat apa? Mukbang paling mukbangan paling tayo karena nukit
A few moments later. sedikit Ada sedikit solusi. solusi untuk Jadi kan sebagai seorang ibu, saya juga melihat memang sulit untuk memisahkan anak-anak dari HP ya Bu, di zaman sekarang. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa mengarahkan mereka. Kita bisa mengarahkan mereka seperti tadi yang kata ibu, bisa dikontrol gitu ya HP-nya. Jadi jangan anak-anak yang misalnya semena-mena main HP sekalian gitu ya. Harus tetap dikontrol. Anak-anak boleh tetap menggunakan HP agar tapi tidak boleh berlebihan gitu ya. Misalnya gadget hanya bisa digunakan setelah belajar atau setelah pulang sekolah gitu. Selain itu kita juga bisa mengajak bermain permainan tradisional gitu di rumah dengan cara kita mengenalkannya kepada anak-anak. Oh dek, gak boleh main HP terus nih, kita juga punya permainan tradisional dulu gitu. Jadi kita mengenalkan permainan tradisional kita kepada anak-anak supaya lebih mengenal gitu permainan tersebut. Karena emang susah, jadi mencintai budaya sendiri itu emang harus dikenalkan terlebih dahulu gitu, harus diulik. Jadi kerjasama sebagai orang tua dengan anak itu harus benar-benar sportivitas gitu ya. Jadi kalau orang ikut jadi sekarang anak-anak orang tua ikut orang tua lagi main gini, jadi anak-anak ini gitu. Jadi lebih ke condong orang tuanya juga gini gitu. Jadi anak-anak lebih lihat ke orang tuanya gitu. Nah, di sekolah atau lingkungan masyarakat juga bisa dibuat kegiatan khusus gitu, kayak lomba gitu, apa sih kayak permainan gitu, untuk seperti permainan tradisional atau pentas budaya, supaya anak-anak terbiasa mencintai budaya sejak kecil. Dengan begitu mereka tidak hanya kenal gadget aja gitu, bisa mengenal lebih dalam tentang permainan tradisional kayak pencet, apalagi ya aku gitu, sama congkak gitu kan, ada lombanya congkak juga ya kalau memang, dan sering dilombakan ya. Mereka tidak hanya kenal gadget aja gitu, tapi juga bangga dengan permainan tradisional yang digunakan. Kalau misalnya permainan tradisional ini juga dibuat lebih menarik dengan bantuan teknologi, misalnya ada aplikasi atau video yang memperkenalkan cara bermainnya. Nah, di Play Store juga ada Bu, kayak permainan coklat juga ada ya, online kayak gitu. Jadi bisa lebih mengenal walaupun lewat gadget gitu. Jadi pada akhirnya artinya kita juga harus sebagai seorang ibu, kan ada sekarang mah ada ilmu parentingnya. Jadi seorang ibu harus bisa mendampingi, harus bisa mengayomi. Jadi intinya anak-anak itu memerlukan keseimbangan antara orang tua dan anak-anak seperti itu. Jadi orang tua memberikan contoh yang terbaik dan anak-anak itu pasti mengikuti yang dikasih oleh orang tua gitu, sebagai ilmu parenting dari orang tua kepada anaknya seperti itu. Oke, sekian solusi dari kami yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ibu, sekian dari kami. Sekali lagi mohon maaf dengan sangat mengganggu waktu ibunya karena kan hari Minggu ya. Dan terima kasih atas kesempatannya ibu-ibu bisa datang ke sini. Dan mohon dimaklumi karena kami juga masih belajar dalam tutur kata, juga masih banyak yang salah, masih banyak yang kurang tepat ataupun kurang sopan untuk diucapkan. Dan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sudah ya, main HP-nya disimpan dulu. Kakak mau mengenalkan permainan tradisional yang lebih seru daripada yang di HP. Itu kan kalau main HP kalian matanya bisa merah-merah. Mending kita main tradisional. Kakak kenalkan dulu ya permainan tradisionalnya ada apa aja. Biar kalian matiin dulu Sok HP-nya, matiin simpan. Nah, sok simpan di sini HP-nya, simpan. Simpannya dulu HP-nya di sini. Ada simpan dulu. Simpan ya. Nah, di sini ada permainan tradisional. Yang pertama congklak. Kalian tahu gak congklak? Congklak gak tahu? Nggak tahu congklak? Coba tunjukin Sumpah? itu gambar Ini yang kita. ini nih, yang pakai batu. Nah, jadi di kauk gitu. Jadi satu
satu. Terus kalau kalah nanti misalnya yang kalah itu yang satunya itu gak ada lagi gitu, gak ada itunya, tuhnya gitu kalau yang kalah. Nah kalau yang menang pasti bakal berlanjut sampai akhir gitu. Yang kedua itu ada engrang, Kayak gini nih, siapa yang pernah engrang? Engrang. Siapa yang pernah main? ini yang kayak gini. Ada yang pernah main nggak? Enggak. Karena nggak tahu ya. Engrang mah itu teh dari bambu. Tahu nggak yang gening dulu pernah siapa ya? Ahanya Imran. Nah dulu tuh pernah main dari bambu yang dua bambu terus kita teh naik ke atas jadi jalan. Menjaga keseimbangan gitu ya. Yang ketiga ada bakyak. Tahu bakyak? Bakia? Gue tahu. 11 Agustusan suka Itu ada yang- yang tiga gini. Tiga. Nih yang kayak gini. Tahu? Tahu. Pernah main nggak? Kesana Pin, kesana kayak gini. Pernah? Pernah. Kamu? Pernah nggak main yang kayak gini bakyak? Belum pernah. Nah, jadi kakak kenalin itu bakyak tuh yang bertiga, tiga jajar. Jadi harus sama kanan kiri. Saya yang punya tahu nggak? Nah, itu yang keempat ada ular naga panjang. Yang tadi ya tadi. kita mainnya kayak gitu. Yang kelima ada ketepel. Siapa yang pernah main ketepel? pernah. Nah, Ketepelnya dari apa? Dari bambu. Ya. Yang keenam ada layang-layang. Siapa yang belum pernah main Tuh, laki-laki. Ini. Yang ketujuh ada gasing. Gangsingnya. Gangsing. Siapa yang tahu gangsing? Tahu? Pernah main nggak? Siapa Pernah, yang main? semuanya pernah. Nah, siapa yang pernah pakai set gangsing? Yang kedelapan ada petak umpet. Siapa yang nggak pernah main petak umpet nih? Parah nih yang nggak pernah. Yang tadi ya. Kalau itu apa? Oh, Ketahuan. kalau Bella? Gantian. Ngumpet. Gantian. Pintar. Selanjutnya ada engklek. Gantian. Pernah engklek yang yang kayak gini nih. Pakai Pakai ya, jadi di kotak-kotakin dulu 1, 2, 3 sampai terakhir gitu. Jadi zigzagnya kumaha sih mau duduk kita teh jalanan. Yang selanjutnya main kelereng. Pernah gak main kelereng? Enggak. Gak pernah. Sukanya main apa tuh? Kucing sumput. Oh iya. Terus main tali. Main Yang tali yang kayak ini. gitu. Sapintrong. Sapintrong yang dari karet tahu nggak? Di sekolah suka main. Enggak. Tapi tahu kalian Harus sapintrong tahu ya. yang dari tali digitu-gituin gitu. Nih selanjutnya ada bola bekel yang dari kubuk tapi gak ada bekelnya yang Iya. suka Teteh mah dulu, teh main teh yang kayak gini. terus digini-gini. Terus digini-gini. Ya, yang kayak gitu permainan tradisional lebih seru dimainkan sama teman-teman di sekolah. Daripada kalian main HP matanya merah. Ya. Nanti hafalannya enggak bakal lancar kalau main HP terus jadi lupa. Jadi Kita harus melestarikan budaya kita dengan permainan tradisional gitu ya anak-anak. Nah di sekolah juga kalian kalau bisa mah gitu sama teman-teman pas waktu istirahat main ini yuk, soalnya kemarin udah dicontohin sama teteh-teteh dari Unsil ya. gitu, oke? Jadi kalian itu melestarikan budaya kita gitu ya. Sip. Jangan main HP terus ya. Nanti matanya merah-merah terus bisa Iya, kecanduan. nanti bisa kecanduan kalau main HP. Soalnya HP itu kalau misalnya kita udah sekali pegang aja dari kecil sampai keterusan sampai dewasa juga kecanduan gitu. Kalau kita nggak bisa mengkontrolnya sama orang tua juga, kalau misalnya kan tadi dari kata Mama Naipa ya yang penting. Jadi cuma main HP berapa menit? 90 menit. Jadi kalau udah 90 menit jangan lagi ngorek HP. Ya gitu. Buat Ojan juga sama ya. Buat semuanya juga ya. Kalau misalnya main HP minimal 90 menit ataupun memang kurang dari itu juga lebih bagus gitu. Biar enggak mata kaliannya itu Dan suka belajar gak kalau malam? Suka belajar. Bagus. Pinter. Hafalannya ditingkatin lagi ya, oke? Oke.